Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita pagi hari ini. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu sepenuh diam dalam bayu, menikmati kasih. Aduh, hadirat-Mu dan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kita berdiri bersama-sama. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari lebih lagi pagi hari ini katakan hadirat-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. And oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name. And oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to. Mari jemaat Tuhan lebih lagi pagi hari ini katakan I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to praise. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, shalom. Shalom, boleh beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur di minggu pertama di bulan Maret ini kita bisa bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan ya. Kita memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur pagi hari ini.
Mari bertepuk tangan. Mari katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Boleh sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kembali katakan sama-sama, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Mari dengan penuh sukacita katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi sama-sama katakan, ku bersuka. Bersuka sebab Dia girangkanku. Kau sungguh Allah yang baik bagi kami Tuhan. Amin. Makasih Yesus. Boleh kembali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau menyapa terlebih dahulu buat jemaat-jemaat yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu ada di rumah. Tetap penuh dengan sukacita pagi hari ini walaupun kita berada di rumah. Bapak Ibu walaupun kita tidak bertemu tatap muka, tapi saya percaya penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya. Kita mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Ya Bapak Ibu coba berapa banyak dari kita yang masih siap memuji Tuhan boleh melambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyanyi buat Tuhan kita pagi hari ini. Dia penolong hidup kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber sukacita kita. Makasih Tuhan. Woo! Kau Allah yang sungguh berasa bagi kami Tuhan. Katakan, every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Katakan sekali lagi, every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Mari dengan iman kita katakan, God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior. Oh, oh, oh. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Katakan, every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Every praise
Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya pagi hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan itu hadir di tengah kita. Amin. Nanti kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Olive akan memimpin kita dalam doa persembahan pagi hari. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan menyembah, memberikan persembahan kami pada saat ini Bapa. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dimulai di sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri bagi kami Bapak. Buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih
nugranya ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Pak. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkan kami. Terima kasih ya Yesus. Segala kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada, katakan ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku takkan lupa kasih-Nya, kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya, anugerahnya. Haleluya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, hasratku. Haleluya. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Kami ada hari ini karena kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami, baik dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, maupun apapun yang kami kerjakan Tuhan. Sekarang kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Roh Kudus tolong hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Dan juga persiapkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap juga diberkati nanti dengan sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Saya duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita ada di minggu pertama di bulan Maret. Saya ucapkan juga selamat buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming di rumah. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Hadir, Dia hadir di sini dan juga hadir di rumah sementara kita sedang beribadah saat ini. Tema firman Tuhan kita adalah The Perfect Love. Ada seorang bernama Abraham Maslow berkata bahwa manusia membutuhkan yang namanya kasih, need of love, yaitu kebutuhan untuk dikasihi atau dicintai. Kasih adalah kebutuhan yang mutlak untuk manusia.
Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang pengusaha, dia diajak berkunjung sama temannya untuk mengunjungi sebuah panti asuhan. Lalu teman berkata, kamu kalau ke panti asuhan pasti pulangnya kamu akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Lalu dia ikuti, ketika dia mau pulang dia tidak merasakan sesuatu. Tapi saat ketika dia sedang menuju ke pintu mobilnya, tiba-tiba ada seorang anak panti asuhan lari mendekati dia, berkata gini, Om, sebelum Om pulang apakah boleh saya minta sesuatu? Maka si pengusaha itu berkata, wah pasti dia paling minta sesuatu dari saya. Boleh, silakan nak. Lalu anak panti asuhan itu berkata, Om, bolehkah saya memanggil Om Papa? Si pengusaha itu kaget. Dia pikir anak ini minta sesuatu, hadiah atau uang. Tapi rupanya dia ingin menyebut Papa. Hatinya begitu tergetar Bapak Ibu, si pengusaha ini. Lalu dia berkata, nak, boleh kamu panggil saya Papa? Boleh gak satu lagi saya minta sama Om? Apa nak? Boleh gak Om kalau nanti datang, kan sekarang Om udah jadi papa saya. Boleh gak saya minta foto Papa? Nanti ketika kalau Om datang lagi, Om kasih saya foto ya, foto Papa. Jadi kalau saya kangen sama Papa, saya bisa lihat foto Papa. Si pengusaha itu dia begitu terharu, dia begitu sedih, dan dia berkata, nak, jangan takut. Papa tidak akan hanya membawa foto, tapi Papa akan sering datang ke panti asuhan ini. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ternyata manusia membutuhkan dikasihi dan dicintai. Coba kita baca ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu keluarkan suaranya ya. Ada di tayangan. Kita keluarkan suara kita. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kita baca lagi Bapak Ibu 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Tuhan, ayat-ayat ini berbicara tentang kasih. Coba kita baca lagi satu ayat Bapak, Efesus 3, 18-19. Mari kita keluarkan suara kita kembali. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa, berkata kepada jemaat di Efesus, supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Tuhan, bicara tentang panjangnya, lebarnya kasih Kristus, kita melihat ada 4 aspek yang terkait dengan tema kita, yaitu the perfect love. Yang pertama, yaitu pemberian yang terbaik. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita adalah pemberian yang terbaik. Dan pemberian terbaik itu dibuktikan Allah rela berkorban. Allah rela berkorban. Yohanes 3:16 tadi dikatakan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam Yohanes 3:16 ada kata tunggal.
Kata tunggal itu menggunakan dalam bahasa aslinya, yaitu artinya yang satu-satunya. Yang satu-satunya. Jadi Yesus adalah pemberian terbaik dari Bapa di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bentuk kasih Allah yang sempurna itu Allah rela berkorban. Dan Allah memberikan Yesus kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini sekali lagi saya katakan, Yesus adalah pemberian terbaik dari Bapa kita di surga. Bicara tentang pemberian terbaik. Pertanyaannya buat kita yang hadir siang hari ini. Maupun yang ada di rumah yang sedang melihat live streaming. Apakah kita sudah terus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan? Coba kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kita sudah belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Baik melalui waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sudah berikan yang terbaik dari waktu hidup kita buat Tuhan kah? Ini jadi bahan perenungan kita Bapak Ibu. Satu kali orang membuat suatu survei penelitian. Kalau kita umur 70 tahun Bapak Ibu. Kalau kita sampai usia 70 tahun. Ternyata waktu yang paling sedikit yang kita habiskan adalah waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Bayangin Bapak Ibu. Kalau kita sampai umur 70 tahun. Waktu yang kita habiskan hanya untuk beribadah adalah waktu yang paling sedikit. Pertanyaannya, kalau kita nggak sampai 70 tahun, bukankah tambah sedikit? Kita renungkan hari ini Bapak Ibu. Bicara tentang pemberian yang terbaik, apakah kita sudah memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Waktu ibadah kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk beribadah, gunakan setiap kesempatan itu dengan baik. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Ada ungkapan mengatakan, setiap hari yang kita bisa kerjakan, kita lakukan, belajarlah berikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu dengan waktu-waktu hidup kita. Jangan-jangan besok kita mati Bapak Ibu. Bicara tentang pemberian terbaik. Apakah kita sudah memberikan terbaik dari hidup kita? Dengan talenta yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, kita ini masing-masing diberikan talenta sama Tuhan. Untuk kita kembangkan. Untuk kita lakukan. Bagaimana dengan berkat yang kita terima? Baik berkat pekerjaan, berkat usaha, berkat anak-anak, keluarga. Apakah sudah belajar terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui keluarga kita. Ini jadi bahan perenungan kita hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah pemberian yang terbaik dari Bapa di surga buat hidup kita. Supaya kita tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus mau rela berkorban. Mati di atas kayu salib. Menggantikan dosa-dosa kita semua. Yang hari ini kita rayakan dengan menerima perjamuan kudus. Coba kita baca Roma 8:32. Kita keluarkan suara kita lagi Bapak Ibu. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Iya, Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini artinya kita mendapatkan Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus adalah pemberian dari Bapa di surga yang terbaik buat hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang the perfect love. Yang kedua adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih agape. Apa buktinya Allah? Kasihnya tanpa syarat. Kita baca lagi Roma 5:8. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya
kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa Bapak Ibu? Kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini artinya Bapak Ibu Tuhan, kasih Allah tanpa syarat. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi orang bisa dengan syarat. Kamu mengasihi saya bisa mengasihi kamu. Tapi kalau kamu tidak mengasihi saya tidak bisa mengasihi kamu. Itu manusia Bapak Ibu. Ada syarat. Kamu beri, saya akan beri. Tapi kalau kamu pelit, saya pelit. Itu manusia Bapak Ibu. Tapi Allah kasihnya tanpa syarat. Buktinya Roma 5:8 tadi akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu kali ada seorang bernama John Newton Bapak Ibu. Dia hidup di tahun 1725 sampai 1807. Dia punya kisah hidup. Satu kali ketika dia sedang membawa budak dari Afrika. Dalam perjalanannya terjadi badai Bapak Ibu. Dia lagi naik kapal besar. Dia sedang bawa budak. Maka terjadi badai besar. Dan mereka tidak lagi bisa menanggulangi badai tersebut. Dan mereka berpikir pasti mereka akan tenggelam dan mati semuanya. Dalam keadaan orang sedang panik. Dalam keadaan perahu diombak-ambingkan oleh badai. Maka John Newton tiba-tiba dia masuk ke satu tempat, ke satu ruangan. Dan dia memberanikan diri untuk apa? Berdoa. Dia hanya berkata begini Bapak Ibu. God save me. Tuhan selamatkan saya. Dia hanya berkata begitu Bapak Ibu. Tidak lama dia berkata demikian. Tiba-tiba badai itu jadi tenang. Laut jadi tenang. Lalu John Newton dia berpikir Bapak Ibu semalam-malaman. Dia berkata begini, mengapa Allah yang begitu kudus mau mendengarkan saya yang penuh dosa dan hujatan? Kok Tuhan dengar ya doa saya? Sampai di darat dia memutuskan untuk bertobat. Dan kemudian lahirlah sebuah lagu yang sangat terkenal sampai hari ini Bapak di seluruh dunia. Lagu itu judulnya Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Ini tanda apa Bapak Ibu? Allah mengasihi kita tanpa syarat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Dia terima kita apa adanya. Yang ketiga, berbicara tentang the perfect of love, itu kasih yang mendidik dan mendewasakan Bapak Ibu. Kasih yang mendidik dan mendewasakan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 8, ada kata anak dan ada dua istilah yang berbeda. Yang pertama, yaitu disebut anak, dan satu lagi disebut anak gampangan. Ibrani 12:8 berkata begini, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita mau disebut anak-anak gampangan atau disebut anak? Saya percaya kita mau disebut anak. Kata anak di sini artinya ahli waris. Anak asli, pangeran. Sedangkan kata anak gampangan itu bicara tentang anak yang kurang ajar. Anak yang tidak berbakti Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai anak Bapak Ibu, anak ahli waris kerajaan Allah, Allah dalam rangka kasihnya, dia mau apa? Mendidik dan mendewasakan kita.
Artinya begini Bapak Ibu, kita kalau kita salah, Tuhan tegur kita. Tuhan hajar kita. Kitab Wahyu berkata, barang siapa kukasih dia kuhajar dan kutegur. Tapi itu dalam rangka Allah mengasihi kita, mendidik kita, mendewasakan kita. Makanya kalau Bapak Ibu tidak mau dididik oleh Tuhan, lama-lama kita jadi anak gampangan. Kita mau dididik, didewasakan oleh Tuhan. Contoh Bapak Ibu, kalau kita ini jadi anak Tuhan. Kita ini tipe orang yang gampang tersinggung Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dididik sengaja dibuat gampang tersinggung. Kalau Bapak Ibu belum bisa melewati dan selalu tersinggung, artinya Bapak Ibu belum dewasa. Belum bisa melewati masa itu. Sengaja dikasih. Kalau Bapak Ibu egois, mau menang sendiri, Bapak Ibu akan ditemukan dengan masalah yang membuat Bapak Ibu tuh diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Apakah kita masih termasuk orang yang egois atau tidak? Tuhan tuh didik kita demikian Bapak Ibu. Supaya apa? Jadi anak Tuhan yang dewasa. Kenapa? Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan ingin kita didewasakan. Dewasa Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, lamanya jadi orang Kristen tidak jaminan kita dewasa Bapak Ibu. Berapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen? Gak jadi jaminan kita dewasa. Tuhan hajar kita, Tuhan didik kita supaya kita apa? Dewasa di hadapan Tuhan. Dengan hal-hal yang menyakitkan kadangkala. Dalam hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi Tuhan sedang bentuk kita supaya kita semakin hari didewasakan oleh Tuhan. Dalam rangka apa? Karena Allah mengasihi hidup kita. Supaya apa? Kita jadi anaknya yang akan mendapatkan ahli waris kerajaan Allah. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kasih yang memberi kesempatan kedua untuk bertobat. Kasih Allah yang sempurna ini adalah berbicara tentang kasih yang memberi kesempatan kedua untuk bertobat. Bapak Ibu, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Allah berikan buat kita. Kadang kita berpikir, ada kesempatan kedua. Jangan berpikir begitu Bapak Ibu. Kita harus berpikir begini, jangan-jangan belum sampai kesempatan kedua, kita udah tit. Bapak tahu tit, artinya mati. Akhirnya kita nggak bisa menikmati kesempatan kedua. Mumpung Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat, mari kita gunakan untuk bertobat dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan tentang kasih-Nya yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar, yang Allah nyatakan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, mari kita gunakan setiap kesempatan yang kedua yang Allah berikan buat hidup kita. Supaya apa? Kita apa? Semakin hari semakin mau lebih lagi mencintai dan mengasihi Yesus. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, jemaat GBI Grapena, jemaat yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan mau didewasakan karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Berbahagialah kita yang mendengar Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, mari kita siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu buka, hostingnya dibuka, disiapkan. Jadi kita siapkan untuk kita menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kalau sudah dapat, baca ayatnya Bapak Ibu. Baca ayatnya. Kita siapkan perjamuan kudus. Saya hari ini dapat firman Tuhan dari Nehemia 8 ayat 11b. Berkata begini, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tadi pagi saya dapat ayatnya begini. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kerendahan hati, kesabaran dan sebagainya. Ini yang kedua, berkata sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bapak Ibu sudah siap? Mari kita
berdoa? Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan setiap benih firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, berkati kembali roti hosti yang kami akan makan dan minum. Di mana hosti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah hancur buat kami. Dan anggurnya lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Biar ketika kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan darah, dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terlebih kami imani, kalau kami sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami dapat disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Kami imani itu terjadi dalam hidup kami, Bapa. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita angkat hosti Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dan dipercaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dan hati percaya dalam namanya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita proklamirkan lagu ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus, dan telah diselamatkan. Amin, amin. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku Tuhan. Amin. Oh haleluya,
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. berikan glory, Berikan glory, berikan hormat, berikan hormat, beri beri pujian bagi anak domba. beri pujian, Beri pujian bagi anak domba. beri pujian, beri Pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik Bapak Ibu ada di tempat ini di Geraha Pena maupun yang ada di rumah, kita imani Tuhan kita hadir. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi pada saat ini. Kita percaya kalau dia hadir, dia bisa menolong kita. Dia bisa berbuat sesuatu buat hidup kita. Karena dia adalah Allah yang maha kasih. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata. Kau nyata. Amin. di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Mari Bapak Ibu, terus kita imani kuasa Tuhan bekerja di tengah kita. Amin. Kau hadir di sini. Jamah kami Roh Kudus, jamah setiap tangan-tangan diangkat. Tuhan tahu segala masalah pergumulan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, jamah kami dimanapun kami berdiri. Baik kami ada di rumah, Tuhan jamah kami. Haleluya, Roh Kudus hampiri kami. Baik di gedung Geraha Pena ini maupun ada di rumah. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir. Dalam nama Yesus, terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu. Pertolongan Tuhan, kemenangan, jalan keluar, bahkan kesembuhan buat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami terima itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kau percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kau ada di sini dan Kau juga sedang menolong kami dan memberkati kami saat ini. Ajar kami semakin mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu Tuhan hari demi hari, dan kami boleh terus bertumbuh menuju pada kedewasaan yang Tuhan mau buat hidup kami. Tolong kami, tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan penyambuhan kudus. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu boleh memberikan taburan iman yang ada di depan. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kembali dimulai di sebelah kanan dan sebelah kiri saya terlebih dahulu. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Betapa ku bersyukur atas segala berkat.
bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Oh, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih buat persembahannya dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membacakan warta jemaat, kita sudah melihat ada sebuah kue di depan. Hari ini kita bersyukur bersama dengan Bapak Gembala yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-58 ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Pak Kiki untuk maju ke depan dan Ibu silakan Pak. Nanti boleh dinyalakan Pak kuenya Pak. Iya. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dong. Kita mau nyanyi terlebih dahulu ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan ya. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama. Mereka katakan umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Katakan happy birthday to you. Happy birthday to you, and may God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, and may God bless you. God bless you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Pak. Boleh dikipas lilinnya Pak. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya. Pak, jangan lupa dipotong Pak kuenya Pak. Iya. Jangan lupa dipotong terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu katanya boleh yang di rumah nyobainnya kemari tapi ya. Baik, silakan Pak. Iya, berarti asli Pak kuenya. Baik, pada kesempatan ini ada sebuah kado spesial ya. Ada sebuah kado spesial yang sudah disiapkan ya oleh seseorang. Baik, saya mengundang ya, silakan jeng 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 jeng. Iya. Diterima ya Pak. Iya, cie cie. Cie, weh, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Berarti habis ini kita semua ditraktir ya Pak di warung 52. Satu orang dapat satu. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu ya, terima kasih buat silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua buat perhatian, dukungan dan doanya, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu ya. Baik, masih ada satu lagi Bapak Ibu ya. Ya, satu lagi saya mengundang dan kasih Mani Afgan. Salah maksudnya Eron ada Eron Ang. Nah, ini dia. Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan sebuah kado spesial juga, satu buat Pak Kiki ya. Tadi di ibadah pertama kita sudah nyanyikan ya. Ini sesuai dengan perenungan kita selama 40 hari 40 malam ya.
Jadi dan ini menceritakan tentang kehidupan Pak Kiki di hari Minggu. Ya, jadi dari pagi sampai sore. Ya. Jadi kita mau sama-sama dengarkan ya. Baik, siap? Musik. Boleh tepuk tangan dong. Hari Minggu ayah pergi ke gereja, Cakep. ambil bini, anak mantu, Bini. juga cucu. Udah punya. Kalau aneh mah. Tujuannya Graha Pena, parkirannya di ruko biar gratisan. Aduh emang asik deh datang gereja barengan, ketemu ame jemaat Graha Pena, nyampein firman Tuhan, bangun iman jemaat, biar pade nyenengin hati Tuhan. Lambetan. Pulang gereja kita nongkrong di 52, Kudu wajib itu wajib. Bami Feb. makan kuaci ampe meja berantakan. Gua yang rapiin deh. Bibir jontor, gare-gare, kebanyakan. Bye-bye darah tinggi. Hati-hati Kak, hati-hati. Kuaci habis, kita pulang beberapa. Nah, baru pada pulang akhirnya. Aduh emang asiknya datang gereja barengan, temu ame jemaat Graha Pena, nyampein firman Tuhan, bangun iman jemaat, biar pade. Mari Bapak Ibu kita nyanyi sama-sama ya. Hati Yeah. Tuhan. Aduh emang aduh emang asiknya datang gereja barengan, temu ame jemaat Graha Pena, nyampein firman Tuhan, emang tugasnya bangun iman jemaat, biar pade nyenengin hati Tuhan, biar pade nyenengin hati Tuhan. Sekali lagi ya. Iya bang. Biar pade nyenengin hati Tuhan. Iya. Selamat ulang tahun ya Pak. Ya ini Selamat ulang tahun, ini Pak kehidupan Kiki. Pak Kiki di hari Minggu ya, termasuk makan kuaci. Baik, saya akan membacakan warta jemaat ya. Minggu ini ya Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Terima kasih Aaron ya. Yang pertama, selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau belum ada, tugas kita sebagai umat-umat Tuhan mencari jiwa sebanyak-banyaknya. Dan kita semua adalah jemaat yang setia setiap hari Minggu beribadah di hadapan Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GBI dengan alamat Graha Pena mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH pada tanggal 3 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 10 di Ruko Graha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Pusparani S. Toreh MTH. Yang kelima, dalam rangka memperbaharui data jemaat GBI dengan alamat Graha Pena, gereja mengeluarkan formulir pendataan ulang jemaat GBI dengan alamat Graha Pena. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi dan melengkapi data tersebut dan mengembalikan kepada kami.
dengan memasukkannya dalam kotak bertuliskan formulir jemaat yang diletakkan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskannya juga dalam formulir permohonan doa yang berada di depan dan dapat memasukkannya dalam kotak permohonan doa yang tersedia. Yang ketujuh, bagi jemaat dimohon untuk dapat mensubscribe atau berlangganan channel YouTube GBI dengan alamat Geraha Pena dengan nama GBI GP atau ketik GBI Geraha Pena dan mengaktifkan lonceng yang ada di sebelah tulisan subscribe seperti tayangan berikut. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Lalu kita akan melihat laporan keuangan renovasi ruko dapat dilihat dalam tayangan LCD. Saldo di BCA saat ini ada Rp33.515.189. Dan kita akan menyaksikan laporan perkembangan renovasi ruko. Silakan. Puji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan semakin hari semakin terselesaikan ruko kita Bapak Ibu renovasinya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu buat dukungan, doa, perhatian Bapak Ibu. Sehingga saya Tuhan tambahkan umur setahun lagi dan genap berusia 58 tahun. Terima kasih buat dukungan juga, doa dan dana dari Bapak Ibu untuk renovasi ruko kita yang sampai hari ini masih terus bisa berjalan. Minggu lalu kita minus 10 juta Bapak Ibu. Yang saya umumkan, kita minus 10 juta dan akhirnya gereja harus keluarkan uang untuk menutupi minusnya 10 juta. Tapi puji Tuhan minggu itu juga ada orang transfer 2 juta, ada orang transfer 2,5 juta, ada orang transfer 20 juta, dan kemarin Jumat ada orang kirim uang 15 juta tunai Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita sekarang punya saldo lagi 33 juta. Kita tahu ini karena Tuhan yang telah menggerakkan dan memakai hati Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Jemaat Geraha Pena dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tempat ini saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak pernah sia-sia untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Ya, mari kita beri bersama-sama. Nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Kita akan tutup dalam doa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah berkati ibadah pertama dan ibadah kedua hari ini.
Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Baik jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang sedang ikuti live streaming. Tuhan, berkat-Mu ada buat kami sekalian. Berkati pekerjaan mereka, usaha rumah tangga. Tuhan, lindungi mereka dari virus corona, virus apapun, sehingga mereka semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu kembali. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Tuhan memberkati Bapak Ibu.